Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, atas segala rahmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dikaruniakan nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat dan kesempatan. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah teladan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semuanya kelak menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat atau pertolongan dikala orang-orang mencari syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, adik-adik sekalian, di sini kakak ingin menyampaikan terkait dengan kunci keberhasilan seorang pelajar dalam menuntut ilmu. Sebelumnya, untuk adik-adik yang anggota pramuka, salam pramuka. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan apabila kita menjadi seorang pelajar penuntut ilmu, agar apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita usahakan dapat kita raih dan kita bisa berhasil, yaitu dalam menuntut ilmu. Mengingat menuntut ilmu ini juga adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh kaum muslimin, terutama adik-adik, anak-anak sekalian. Ya, dari kecil inilah kita menanamkan semangat kita untuk menuntut ilmu. Dengan ilmu itu akan menjadi jalan, akan menjadi penunjuk jalan kita dalam menjalani kehidupan yang akan datang. Di masa depan kita perlu ilmu yang menuntun kita, sehingga dengan ilmu itu kehidupan insya Allah akan lebih mudah. Ilmu adalah cahaya yang Allah berikan kepada kita semuanya. Namun apabila kita tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kemudahan-kemudahan, barangkali kita akan menemukan kesulitan dan bahkan bisa gagal dalam perjalanan menuntut ilmu itu sendiri. Adik-adik, kakak di sini ingin menyampaikan berkaitan dengan kunci keberhasilan dalam menuntut ilmu, merujuk dari pesan dari seorang imam besar yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, mempunyai kafaah keilmuan yang luar biasa, hingga saat ini diikuti oleh banyak ribuan jutaan orang karena keilmuan yang beliau miliki. Siapakah dia? Yaitu Al-Mukarram Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah memberikan 6 tips agar seorang pelajar itu berhasil dalam menuntut ilmu. Yang pertama apa? Ya, kunci untuk sukses menurut beliau dalam menuntut ilmu yaitu kecerdasan. Yang pertama adalah kecerdasan. Kecerdasan ini sangat penting bagi seorang pelajar, seorang penuntut ilmu. Kecerdasan ini adalah sebuah sikap mampu untuk menganalisa. Kemudian apa? Merencanakan, menyampaikan, bahkan dalam menuntut ilmu itu perlu kecerdasan yang nantinya dengan kecerdasan seorang itu akan mudah dalam mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan di sini ada kecerdasan yang memang bawaan dari lahir atau gen, bawaan dari orang tua yang nurun langsung ke anaknya. Tapi ada juga kecerdasan yang diusahakan dengan cara belajar, ya, kemudian dengan cara berlatih terus menerus, insya Allah kecerdasan itu bisa
semakin hari akan semakin meningkat. Kecerdasan juga bisa juga karena ini, kematangan. Karena apa? Pengalaman. Semakin banyak orang mencari pengalaman-pengalaman, maka kecerdasan seorang itu akan semakin meningkat. Kecerdasan juga bisa terbentuk karena lingkungan. Nah, kalau lingkungan orang-orang yang berpendidikan, berilmu, maka itu akan mempengaruhi dari kecerdasan orang-orang di sekitarnya. Oleh sebab itu, adik-adik coba cari lingkungan yang dapat mendukung kecerdasan yang kalian miliki. Bergaulah dengan orang-orang baik, bergaulah dengan orang-orang yang berilmu, sehingga kalian nanti akan mendapatkan ilmu atau ketularan dari ilmu yang mereka miliki. Kemudian kunci yang kedua untuk sukses dalam menuntut ilmu adalah keinginan yang keras. Jadi banyak sekali anak-anak yang tidak punya semangat untuk menuntut ilmu. Ini menjadi penyebab gagalnya seseorang dalam mempelajari ilmu-ilmu Allah itu. Harus ada keinginan yang kuat, dorongan dalam dirinya harus dilatih. Luruskan niatnya. Niatnya karena apa? Yang pertama, niatkan karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan menuntut ilmu ini adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan ilmu ini maka insya Allah kita dapat memahami perintah-perintah Allah, dan tentunya insya Allah akan mendapatkan pertolongan-pertolongan dari Allah. Orang yang berilmu itu selain mendapatkan kedudukan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia mempunyai keistimewaan, dan orang-orang yang berilmu itu juga nanti akan lebih cenderung takut kepada Allah ketimbang orang-orang yang tidak berilmu. Luruskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti Allah akan memberikan pertolongan kepada kita semuanya yang sedang menuntut ilmu. Jadi bangun keinginan kuat, tidak perlu mengharapkan semangat atau motivasi dari orang luar. Jangan mengharapkan motivasi dari guru atau motivasi dari ayah bundanya, tapi latih motivasi saya ini ingin apa? Untuk menjadi lebih baik. Saya kedepannya dengan ilmu insya Allah akan mudah, lebih ringan dalam menjalani kehidupan atau tantangan di masa yang akan datang. Selain apa? Selain nanti dengan ilmu itu akan mengangkat derajat kita di dunia dan juga akan mengangkat derajat kita di akhirat. Itu. Jadi keinginan yang kuat, nggak usah bermalas-malasan. Ya, hilangkan rasa malas. Ketika ada terbesit keinginan ingin santai-santai, bermalas-malasan, maka dilawan dengan tadi apa? Dengan meluruskan lagi niat kita, sehingga insya Allah akan bangkit kembali semangat itu. Yang ketiga adalah bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh, tekun. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Terus seperti itu. Pelajari. Tidak berhasil, bertanya kepada orang lain. Bertanya kepada guru. Ya, nggak cukup lagi. Boleh cari buku, cari informasi barangkali dari internet. Nah, ini ada kesungguhan, ada kerja keras, ada pengorbanan yang mesti ditunjukkan bagi seorang pelajar. Dia rela terkadang mengurangi rasa istirahatnya, mengurangi jam tidur malamnya. Dia bangun, sholat tahajud, lalu mengulang pelajaran atau mempelajari kembali ilmu-ilmu atau bab-bab ilmu yang akan dibahas oleh guru. Dia juga bersungguh-sungguh melatih dirinya tadi dengan puasa, mendekatkan diri pada Allah. Ini akan nampak perjuangan seorang pelajar, sehingga insya Allah akan mengantarkan keberhasilan bagi dirinya. Kemudian yang keempat, kuncinya adalah yaitu biaya yang cukup. Nah, biaya di sini bisa jadi dari usaha kita mencari beasiswa atau bantuan dari orang atau instansi, atau memang orang tua kita memiliki biaya. Silakan digunakan sebaik mungkin untuk apa? Membiayai usaha kita dalam menuntut ilmu. Perlu biaya. Ya, biaya ini nggak mesti dari diri kita, tapi dari orang lain juga bisa, dari lembaga tertentu juga bisa. Yang penting kita mau berusaha mencari biaya, karena memang perlu biaya membiayai dalam proses belajar kita. Untuk membeli buku-buku perlu biaya. Untuk menuju tempat kita belajar, barangkali di sana juga perlu biaya. Ya.
Untuk mencukupi kebutuhan kita yang lain saat proses belajar itu juga perlu biaya. Maka di antara usaha kita yang lain adalah dengan cara menabung. Nggak perlu boros-boros, ya nggak perlu berlebih-lebihan menggunakan uang. Gunakan uang itu ditabung sewaktu-waktu kita membutuhkan, maka uang itu bisa kita gunakan membiayai perjalanan ataupun proses belajar kita. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kunci yang kelima yaitu berteman dengan guru. Berteman dengan guru tadi diantaranya adalah bertanya, ya. Bertanyalah kepada guru, berkumpullah pada orang-orang yang soleh, ya. Belajar langsung, minta untuk dibimbing, dididik. Gali ilmu orang-orang yang ada di sekitar kalian. Barangkali selama ini kita hanya menggali ilmu-ilmu yang kita pelajari dari sekolah. Banyak ilmu di luar sana sebenarnya. Keterampilan-keterampilan itu juga ilmu. Yang orang-orang di luar sana barangkali banyak menyimpan ilmu yang belum kita gali. Cobalah datangi orang-orang yang memiliki ilmu, ustadz-ustadz, orang-orang soleh, orang-orang alim, sehingga kita insya Allah akan ketularan atau mendapatkan ilmu yang mereka miliki, dan insya Allah kita akan menjadi bagian orang-orang yang nantinya berhasil menjadi orang-orang yang Allah tinggikan derajat karena keilmuan yang kita miliki. Lantaran apa? Lantaran kita belajar dari orang-orang soleh dan orang-orang yang berilmu. Yang keenam, kunci keberhasilan dalam menuntut ilmu itu yaitu waktu yang lama. Kita perlu waktu. Jangan merasa putus asa, kok belum berhasil, inginnya cepat, instan. Padahal ada proses yang harus kita lalui. Ini yang terkadang membuat seseorang pelajar ini frustasi, putus asa. Ya, baru berusaha, belum lama usahanya dalam menuntut ilmu, baru sekali mencoba, sudah gagal, dia sudah menyerah. Padahal perlu proses yang panjang, waktu yang lama yang mesti ia lalui sehingga ia akan mencapai keberhasilan dalam menuntut ilmunya. Ya, banyak orang yang jatuh bangun, sakit, ya, puluhan, ratusan kali gagal dalam menuntut ilmu, tapi dia tidak menyerah. Dia bangkit, dia membuktikan, semakin dia menemukan kegagalan, dia semakin semangat. Akhirnya apa? Allah tunjukkan kasih sayangnya kepada orang yang bersungguh-sungguh, ya, orang yang sabar, ya, diantaranya tadi sabar. Sehingga apa? Dengan kesabarannya ini dia tidak putus asa, tidak menyerah, dia melanjutkan perjuangannya dalam menuntut ilmu. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu juga kita perlu mengkondisikan diri kita, menghindari hal-hal yang membuat diri kita lalai. Apa yang membuat kita lalai? Barangkali saat ini yang membuat lalai adalah gadget. Ya. Game. Ya, ini yang harus kita perhatikan, tontonan. Selain itu yang perlu kita hindari apa? Makanan-makanan yang haram. Berhati-hatilah ketika memakan makanan atau minuman. Ya, kita boleh memperjelas ini masalah kehalalannya. Kemudian apa? Hindari maksiat, hindari perbuatan dosa. Karena dosa itu dapat menghalangi seseorang, ya, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga adalah menghalangi tadi, menghambat ilmu masuk ke dalam diri kita. Karena ilmu itu adalah cahaya yang insya Allah akan mudah menembus pada diri seseorang, hati seseorang, ya, dengan apa? Dengan kemurnian jiwa, kemurnian hati, dengan kebersihan hati. Kalau jauh dari maksiat, kalau jauh dari dosa, insya Allah akan semakin cepat dia memahami ilmu, memahami ajaran-ajaran dari seorang guru. Selain itu juga berusahalah terus mengamalkan. Dapat ilmu jangan didiamkan, diamalkan, diajarkan kepada orang lain, sehingga apa? Ilmu itu terus berkembang dan insya Allah akan semakin mantap ilmu yang adik-adik semua miliki.
Barangkali ini yang dapat kakak sampaikan, mudah-mudahan tetap semangat dalam menuntut ilmunya, walaupun dalam kondisi keterbatasan fasilitas, keterbatasan mungkin kesempatan, tapi jangan pernah menyerah, manfaatkan yang ada dan berikhtiarlah semaksimal mungkin. Usahakan kalian tetap menjaga semangat dan menjaga hubungan kepada Allah, kepada guru, kepada sama, dan tentunya jangan lupa mintalah doa dari orang tua, terutama ibu, dan juga mintalah doa dan ridho dari yang namanya guru kalian. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.